kita akan membahas mengenai determinasi dan kladogram ya. Ini adalah lembar evaluasi untuk modul yang kedua. Apakah kamu sudah memahami kunci determinasi makhluk hidup? Apakah sudah dapat menggunakan kunci determinasi? Dan apakah sudah dapat menyusun kladogram sederhana? Silakan dijawab di hati masing-masing nih ya. Oke, ini ya, misalnya saya menemukan tanaman gitu ya. Kemudian saya ingin tahu nama ilmiah tanaman ini apa. Ini salah satu langkah yang digunakan ya, yang dapat itu adalah dengan membandingkan dengan buku identifikasi ini ya. Di sini kan ada gambar, ini ada gambar, kemudian ada keterangan ini ya, dan juga ada ini kunci determinasi ini. Jadi ini salah satu cara untuk menentukan nama ilmiah dari suatu organisme. Nah, kita akan bicara mengenai kunci determinasi dan kladogram. Ini contoh kladogram ya. Jadi ini merupakan alat bantu dalam klasifikasi ya. Kita akan belajar mengenai apa perbedaannya, apa fungsinya, bagaimana cara membuatnya. Oke, kita ingat kembali sistem klasifikasi 5 kingdom ya dari Whittaker ya. Jadi ini salah satu ini apa skema ini ya. Misalnya begini, kita menemukan suatu organisme ya, kita ingin tahu ini termasuk kingdom Monera, kingdom Protista, Plantae, Fungi atau Animalia. Maka kita akan ini ya perlu melakukan identifikasi atau determinasi. Nah ini ya pembagiannya, semua makhluk hidup dibagikan menjadi dua. Yang pertama yang bersifat prokaryotik atau belum memiliki karyoteka, belum memiliki membran inti ya. Ini kelompok bakteri dan teman-teman ya. Kemudian oleh Whittaker dimasukkan dalam kingdom Monera. Kemudian kelompok yang kedua, semua organisme yang bersifat eukaryotik, memiliki karyoteka atau memiliki membran inti ya, dibagi dua lagi. Yang bersifat uniseluler masuk ke Protista kingdomnya. Yang bersifat multiseluler dilihat lagi punya dinding sel atau enggak. Yang tidak punya dinding sel masuk ke kingdom Animalia. Sedangkan yang punya dinding sel dibagi dua lagi. Yang sifatnya fototropik ya, bisa berfotosintesis, masuk ke kingdom Plantae. Sedangkan yang bersifat heterotrof atau tidak bisa fotosintesis masuk ke kingdom Fungi. Nah, ini perbandingan karakter ya atau sifat dari 5 kingdom dalam sistem klasifikasi dari Whittaker 1969 ini. Bisa dilihat ya, karakternya dilihat dari tipe selnya, tipe dinding sel, keberadaan membran inti, kemudian organisasi tubuh dan nutrisinya. Nah, misalnya ini kita menemukan ini ya, suatu organisme seperti gambar ini ya. Kita ingin tahu ini termasuk apa itu ya. Maka kita perlu yang namanya determinasi atau melakukan identifikasi sehingga kita bisa mencocokkan dia termasuk dalam kingdom apa. Ini ya, ini adalah amuba ya. Ini salah satu amuba yang beberapa waktu terakhir ini banyak dibahas ya di dunia, karena ini diduga merupakan amuba yang bisa memakan otak manusia ya. Ditemukan di kasus ini di Amerika, ada orang yang berenang gitu ya, mengalami keluhan di kepalanya, kemudian di CT scan ya ternyata di kepalanya terinfeksi oleh amuba ini, amuba pemakan otak dari perairan ketika dia berenang gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat misalnya dia termasuk apa? Oh, dia apakah prokaryotik atau eukaryotik? Ternyata dia eukaryotik. Kemudian dia uniseluler, berarti dia termasuk dalam kingdom Protista. Nah, lebih lanjut kita menggunakan ini yang namanya kunci determinasi. Kunci determinasi dibuat yang pertama dengan menggunakan bagan atau skema dikotom ini ya, dibagi dua kelompok tadi ya, dua kelompok. Kemudian dibagi dua lagi, kemudian dibagi dua lagi ya. Sampai ke ciri dari masing-masing organisme yang kita kelompokkan. Kemudian selanjutnya dibuat ini menjadi bentuk kuplet ini ya, 1A, 1B, 2A, 2B dan seterusnya seperti ini. Jadi misalnya ini kita memiliki hewan ikan misalnya ya, maka kita akan bisa menggunakan kunci determinasi ini ya. Kita lihat apakah dia termasuk bertulang belakang atau oh ikan ternyata dia bertulang belakang, berarti ke nomor 2. Kemudian ini alat gerak berupa sirip atau alat gerak berupa bukan sirip, oh alat gerak berupa sirip berarti ikan. Gitu ya. Kalau kita mengidentifikasi
ayam misalnya, berarti lanjut kan, alat geraknya bukan sirip ke nomor 4. Apakah dia menyusui atau tidak? Kalau tidak menyusui berarti dia ayam gitu ya. Nah, ini proses pembuatannya seperti ini, kemudian dibuat jadi kuplet-kuplet atau pasangan ini ya, seperti ini. Dan penggunanya tinggal kita cocokkan ya ciri yang kita miliki dengan yang ada di kunci ini. Nah, ini contoh ya, contoh buku identifikasi untuk tumbuhan. Ada buku karangan Van Steenis ya, ini ilmuwan Belanda ya yang lama di Indonesia, bahkan dia yang mencetuskan Flora Malaysiana itu ya. Van Steenis membuat buku yang sampai sekarang masih digunakan ya, namanya Flora ini ya, untuk mengidentifikasi tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Sampai sekarang belum ada penggantinya ya, udah sejak zaman penjajahan sampai sekarang kita ulang terus gitu ya. Kemudian contoh lain ini, misalnya kita akan mengamati tumbuhan dan satwa liar ya, kita bisa menggunakan ini misalnya buku panduan pengamatan dan identifikasi tumbuhan serta satwa liar yang dijumpai. Atau misalnya ini, kita mau mengamati tumbuhan paku yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Ini ada buku identifikasi atau panduan lapangannya. Dan buku-buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian ya, atau dari kegiatan atau publikasi ilmiah sebelumnya. Nah, kemudian apa bedanya dengan kladogram? Kalau kunci determinasi tadi kan alat bantu untuk mengidentifikasi ya, menentukan nama ilmiah gitu ya, dari suatu organisme yang kita temukan di lapangan dan kita ingin tahu dia termasuk dalam klasifikasi atau kelompok yang mana, nama ilmiahnya apa. Kalau kladogram ini digunakan untuk membuat pohon evolusi ini ya, untuk membantu menganalisis hubungan kekerabatan pada organisme. Pengelompokannya dilakukan menggunakan karakter atau derivat yang dimiliki dalam bentuk kelompok-kelompok atau klat itu ya. Memanfaatkan ratusan ribu hingga jutaan informasi genetik, baik berupa penanda maupun sekuens DNA dan RNA. Jadi ini dengan perkembangan teknologi ya, khususnya teknologi komputer ya, sekarang sudah berkembang cabang ilmu baru namanya biosistematik atau biosistematika yang arahnya ke ini informatik ya, bioinformatika. Jadi salah satu perkembangan dari biosistematika itu menggunakan teknologi informasi ya, sehingga dikenal dengan nama bioinformatika. Nah, kita akan belajar yang sederhana, misalnya seperti ini contoh sederhananya. Kita akan mengelompokkan antara tadi ya, leopard tadi ya, Panthera pardus tadi, kemudian kura-kura, salamander, tuna, ikan lamprey, dan ikan lanset ini ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita membuat tabel ini ya, tabel karakter. Jadi kita menggunakan sistem biner ya, 01. Kalau 0 artinya tidak memiliki sifat tersebut, kalau 1 berarti memiliki sifat tersebut. Contohnya ini. Yang pertama dilihat dari ada tidaknya tulang belakang, vertebral column ini ya. Dari sini ternyata lanset ini nggak punya, berarti diberi nilai 0. Sedangkan lamprey, tuna, salamander, kemudian kura-kura dan leopard punya, diberi nilai 1. Kemudian karakter berikutnya, Hanged-do ini ya, rahangnya berengsel. Oh, ternyata lamprey dan lanset nggak punya, sehingga 0 ini, yang lainnya 1. Kemudian memiliki 4 kaki jalan. Tuna nggak punya, ikan kan, berarti ini 0 itu ya, yang ini 1. Kemudian amniotic egg atau telurnya memiliki cangkang. Oh, ternyata salamander tidak bercangkang telurnya, sehingga dia 0. Kemudian terakhir rambut ya, ternyata yang memiliki rambut hanya leopard ini ya, sehingga seperti ini tabelnya ya. Kemudian dikonversi menjadi kladogram seperti ini. Jadi ini menggambarkan hubungan kekerabatan ya. Kalau ini kita bisa lihat di sini ya, bahwa antara leopard dan kura-kura dengan leopard dan tuna ternyata lebih dekat kerabatannya, yaitu pada leopard dan kura-kura. Atau misalnya ikan lamprey dengan kura-kura dibandingkan ikan lamprey dengan tuna, lebih dekat kerabatannya dengan ikan tuna. Nah, ini menggambarkan hubungan kekerabatan atau evolusinya, sehingga ini dikenal dengan nama tadi ya, kladogram, cladistic dendrogram. Inilah pembahasan atau review kita tentang modul mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup ya.